Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya Yusuf SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Bahari, Kabupaten Laut, akan menyampaikan modul 1.1 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya sampaikan kepada Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, juga kepada Ibu Dr. Henny Mariani MPD selaku fasilitator guru penggerak, Ibu Jantul Mawa SPD sebagai pengajar praktek guru penggerak, dan saya sendiri Yusuf SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Sebelum itu saya punya pantun buat kita semuanya. Ke hulu sungai membawa sapu, lidinya terbuat dari daun sagu. Ayo kita saling bahu-membahu demi wujudkan pendidikan yang bermutu. Terima kasih. Kesimpulan dan refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya terfokus pada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, apakah yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? 1. Pembelajaran hanya terfokus pada selesainya semua materi dan ketuntasan KKM peserta didik. Jadi saya lebih kepada mengoptimalkan kognitif peserta didik tersebut. Yang kedua, saya sebagai guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran atau teacher center. Jadi semua sumber belajar itu dari saya. Yang ketiga, sering tidak memperhatikan keadaan karakteristik peserta didik. Yang keempat, suasana kelas yang tenang dan rapi, peserta didik yang fokus dengan materi, itu tujuan ketika saya memberikan materi. Yang kelima, monotonnya sumber belajar yang saya sampaikan ke peserta didik. Berikut adalah kegiatan pembelajaran yang saya terapkan sebelum saya mengenal modul 1.1 ini. Ready? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dari segi pemikiran, yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Yang kedua, peserta didik bukan lagi sebagai objek, sebagai subjek. Yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, memaksimalkan sumber belajar yang ada sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kelima, memberikan kesempatan seluasnya kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Di perubahan perilaku, 1. Melihat dengan lebih teliti terhadap bakat yang dimiliki peserta didik atau menuntunnya sesuai dengan progresnya. Yang kedua, mengemas pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik mendapatkan kebahagiaan dalam pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam bentuk media atau hasil apapun yang sesuai dengan bakat dan minatnya serta kreativitas yang mereka miliki. Dan yang keempat, pemilihan sumber belajar yang bervariasi. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Pembelajaran yang memanusiakan manusia. 2.
kepada peserta didik. 3. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Kesimpulan, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak menuntun kodratnya yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah memanusiakan manusia dan pendidikan adalah menghamba pada murid. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Kupelai hari membeli tenggiri, dimasak dengan sambal terasi. Marilah kita saling berkolaborasi, menuntun murid dengan sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.